Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, buat teman-teman hati-hati untuk kasus penipuan jual beli motor online segitiga. Untuk yang belum ngalamin, tonton sampai habis ya, oke. Jadi ini penting buat teman-teman, untuk sanak saudara, buat siapapun, boleh dibagiin, boleh diinformasiin buat teman-teman untuk jaga-jaga. Karena penipuan ini sudah mulai melebar, ya entah siapapun yang bakalan kena, entah itu saudara, teman, adik, kakak, ya patut diwaspadai. Jadi kali ini Yogi Motovlog mau sharing mengenai kasus penipuan jual beli online mode segitiga, skema segitiga. Jadi gimana? Nanti kita jelasin. Oke, jadi untuk teman-teman hati-hati. Yang pada intinya, kalau bila mana mau jual beli motor online itu, pastiin langsung ketemu sama ownernya. Ya, walaupun memang ada beralasan lagi kerja di luar. Ya, beda sama kasus yang sebelum-sebelumnya yang seperti ini, guys. Kalau yang sebelumnya itu kan dia posting motor dan bilang dia itu sedang tugas lah, sedang di luar kota lah, dan nanti dikirim. Itu kasus lama, dan itu kasus yang menurut kita juga pasti secara sadar mengetahui bahwa itu adalah penipuan, ya. Ya saya yakin di 90% itu orang-orang akan menyadari kalau kasus seperti itu tuh pasti penipuan. Tapi ini beda kasusnya, guys. Ini yang keduanya. Jadi setiap para penjahat pasti dia akan berpikir keras untuk gimana cara mengelabui atau memanipulasi orang-orang yang mungkin bisa dibodohin atau mungkin bisa bisa digelapkan secara pandangannya, secara pemikirannya gitu. Singkat cerita, jadi untuk jual beli online segitiga ini tuh seperti ini, guys. Kita ilustrasikan ya seperti ini. Oke guys, di sini gue mau ngejelasin gimana cara mainnya penipu ini atau penjahat ini dengan skema segitiga. Jadi seperti ini, guys. Di sini saya sengaja saya tulis di sini calon pembeli, di sini adalah penipunya, dan di sini adalah penjual asli, ya. Yang dimana pertama itu, yang penjual asli dia semisal mau jual motor nih, guys. Misalkan di sini mau ngejual motor, motornya Honda Beat lah misalkan, ya. Misalkan Honda Beat dia jual dari penjual aslinya itu dari harga semisal 12 juta, ya. Semisal dari penjual aslinya itu dia posting 12 juta di Facebook, ya, atau di OLX. Nah, si penipu ini, ya, si penipu ini dia melihat yang penjual asli itu sedang posting, ya. Nah, otomatis postingan dia ini, si penjual ini di copy paste sama si penipu ini. Nah, si penipu ini dia posting, tapi dia edit untuk nomor handphonenya yang bisa dihubungin. Nah, barulah si penipu ini dia posting, ya, posting dengan harga lebih murah, semisal harganya 10 juta, ya, lebih murah 2 juta semisal, atau mungkin bisa lebih murah lagi di 9 juta atau 8 juta, ya, itu tergantung ya, guys. Nah, otomatis si calon pembeli ini dia itu melihatnya postingannya yang si penipu ini, ya, bukan yang ini, melihatnya yang si ini. Otomatis si calon pembeli menghubungi dong untuk si penipu ini, ya, menanyakan motornya masih ada atau tidak, dan surat-suratnya gimana. Dan si penipu ini dia akan menjelaskan sesuai deskripsi yang ada di penjualan asli ini, ya, yang ngejual asli ini, yang owner pertama yang ngejualnya ini, dia akan ngejelasin sesuai deskripsinya. Nah, lalu si penipu ini, ya, dia otomatis dia juga sama menginformasikan atau ngasih tahu ke calon pembeli ini sesuai deskripsi yang ini. Oke, dari sini sudah jelas. Nah, dari sinilah si calon pembeli, ya, si calon pembeli ingin mengecek unit, ya, ingin mengecek unit dan pasti menanyakan ke si penipu ini. Dan otomatis si penipu ini dia akan share log, ya, atau akan mengasih tahu alamatnya di mana untuk cek unit. Otomatis si calon pembeli dia akan merasa, oh ini tidak penipuan, dan tidak akan berpikiran ke situ, ya.
Walaupun si calon pembeli ini dia bilang saya mau cek unit, dan si penipu ini dia pasti bilang seperti ini, pasti dia bilang seperti ini, saya lagi kerja, atau saya lagi di luar, ya, atau saya lagi ngirim barang dan lain-lain, yang pada intinya tidak bisa ketemu langsung sama calon pembeli. Dengan modusnya si penipu ini dia akan bilang datang aja ke rumah, ya, semisal rumahnya di mana, di Depok, datang aja ke rumah, ini alamatnya saya kirim, ya, ini alamatnya saya kirim dan share lokalnya saya kirim, nanti ketemu sama orang rumah. Dan si penipu ini dia akan bilang ke calon pembeli yang di rumah itu semisal saudaranya atau adik iparnya, ya, atau keluarga dari istrinya atau dari keluarga dia lah, supaya meyakinkan si calon pembeli ini untuk datang ke rumah. Ya, otomatis si calon pembeli ini kan dia pasti datang ke rumah, ya. Nah, di sini yang jadi tanda tanya, ini kok bisa tahu, ya. Jadi sebelum dia melangkah ke sini atau menginformasi ke calon pembeli, dia sudah lebih duluan ke sini, ya. Dia sudah lebih duluan ke penjual asli untuk menanyakan alamatnya di mana, ya kan. Terus dia, si penipu ini akan bilang ke penjual asli, nanti saya akan ke rumah, nanti ada saya yang mau ngecek, atau ada orang saya yang mau ngecek ke rumah. Si penipu ini bilang ke penjual aslinya seperti itu. Dan si penipu ini dia pasti akan bernegosiasi dengan penjual asli ini dengan cara, semisal penjual asli ini dia posting 12 juta dan si penipu ini dia cuma nawar 500.000, jadi semisal 11.500.000, atau nawarnya sedikit lah, atau mungkin mengiming-imingi si penjual asli supaya cepat laku atau sold out dengan bilang seperti ini, kalau motornya sehat saya nggak nawar, langsung ambil. Nah, otomatis si penjual asli dengan diiming-imingi seperti itu, dengan tawaran yang nggak terlalu mahal, dia akan merasa, wah, bakal keluar nih motor gitu, akan sold out gitu. Otomatis dia akan mengikuti aturan yang dimainkan oleh si penipu ini dengan cara, kalau ada yang ngecek bilang aja kamu saudara saya, dan si penjual asli akan bilang iya, pasti seperti itu, ya. Nah, di sini tuh semuanya pada gelap. Dalam artian dalam gelap tuh nggak sadar-sadar banget. Ini kita bicara dengan mode yang orang-orang tuh diiming-imingi dan merasa terlena dan percaya gitu, ya. Kita, ya, mungkin kalau yang sadar banget dia akan berpikir lain-lain, tapi kita bahas mengenai seperti ini dulu guys, supaya beres videonya, ya. Nah, dari sinilah otomatis si penipu bilang ke calon pembeli, ya udah datang aja ke rumah, ya, ini datang aja ke rumah, nanti ketemu sama saudara saya, ya. Terus si penipu ini akan bilang, nanti untuk harga tolong jangan kasih tahu orang rumah. Nah, ini nih pasti si penipu ini akan bilang seperti itu ke calon pembeli, nanti untuk harga tolong jangan kasih tahu orang rumah, negosiasi sama saya saja, nanti kalau bila mana harganya masuk, transfer saja ke nomor rekening saya. Si penipu ini nih bilangnya seperti itu. Nah, otomatis si penipu ini dia akan memantau dari jarak jauh, set, ya, anggaplah seperti itu. Dan si penjual ini, penjual asli dan calon pembeli ini, dia akan datang dan ketemulah. Nah, otomatis si penjual asli akan bilang, ini siapa? Oh, saya temennya si Anu, misalkan si penipu ini namanya Anu lah, misalkan si A lah, saya temennya si A. Otomatis yang si penjual asli ini akan berpikir, oh iya, ini yang mau ngecek motor nih. Dan si calon pembeli juga dia akan menanyakan ini siapanya ke calon pembeli, ke penjual aslinya. Dan ini dia akan menjelaskan kalau dia itu saudaranya. Dan ini semakin memperkuat kepercayaan antara mereka berdua. Nah, dari sinilah dia cek unit dong, motornya bla 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 bla, dan dari situlah si calon pembeli langsung menelpon ke penipu ini. Saya cocok harganya sekian. Kata si penipu, langsung aja transfer ke saya, motornya nanti tinggal diambil saja, nanti saya akan bilang ke adik saya. Dan sekarang juga boleh untuk surat-suratnya dilihatkan. Dan ternyata si penipu ini udah bilang ke penjual asli, untuk STNK BPKB-nya tolong dikasih lihat supaya adik saya atau orang saya mau ngelihat gitu, mau ngelihat suratnya akurat atau tidak. Otomatis sudah dikeluarkan surat-suratnya, dan si calon pembeli ini
dia akan merasa bahwa motornya ini tuh memang tidak bohong dan tidak ada merasa ditipu dan lain-lain ya. Nah, dari situlah mulai si penipu ini bilang komunikasi lagi secara online atau via WhatsApp. Dia bilang nanti kalau mau negosiasi ke saya, kalau sudah deal harganya transfer aja ke nomor rekening ini ya, bilangnya begitu si penipu. Nah, komunikasilah mereka berdua, deal di harga semisal 10 atau deal di harga yang lebih murah, misalkan 9 juta atau 8 juta semisal. Otomatis si calon pembeli langsung transfer ke sini. Nah, setelah transfer ke sini masih dalam komunikasi, ya udah tinggal diambil aja, ini uang masuk tinggal diambil aja. Nah, otomatis si calon pembeli ini dia mau ngambil motor dan si penjual asli dia akan menanyakan uangnya kemana, transfernya kemana. Nah, dari sinilah akan membuat kegaduhan atau akan membuat kesalahpahaman antara mereka berdua yang tadinya saling percaya, dan mereka akan menjadi saling tuduh-menuduh antara si calon pembeli merasa tertipu dengan si penipu yang ini, dan yang ini akan berpikir katanya tadi saudaranya, akan seperti itu. Begitupun yang ini juga sama. Mana bukti transfernya? Ini nggak ada, nggak masuk. Kamu mau ngambil motor saya, kata si penjual asli ini akan berpikir seperti itu tanpa mentransfer ke dia langsung dan menjadikan ini kayak mau maling gitu kan. Nah, disitulah jadi kegaduhan. Nah, dari situlah si calon pembeli ini udah tertipu guys ya. Nah, dari sinilah si calon penipu udah tertipu. Makanya untuk teman-teman hati-hati, mode segitiga ini itu banyak caranya ya. Ini yang saya jelaskan, ini yang simpelnya seperti ini. Ada yang lebih rumit dari ini guys, cuman saya sharing untuk yang paling simpel dan yang mungkin lebih jelasnya seperti itulah ya. Jadi untuk kasus penipuan ini teman-teman pastiin ya, kalaupun misalkan sudah ada komunikasi dengan orang tertentu, semisal calon pembeli punya nomor orang tertentu yang jual motor, kalau udah alasannya dia lagi di luar atau lagi nggak bisa ketemu, mending di up saja atau di up keras, atau kalau bahasa COD mah up keras gitu kan, udah jangan dilanjutin lagi gitu ya. Gitu aja. Begitupun untuk saran gua untuk si penjual asli ini ya, kalau udah nerima nanti ada orang saya ke rumah atau adik saya atau siapa saya, mending nggak usah diterusin, itu udah pasti penipuan. Lebih baik langsung aja sama orangnya ya, dan lebih baik juga mungkin transaksi lebih keterbukaan. Jangan mau jangan mau dihasut dengan ini saudara saya, ini orang-orangan saya dan lainnya, itu jangan mau langsung percaya aja. Lebih baik kalian cari aman ya, kurang lebih seperti itu guys untuk kasus penipuan ini. Dan gimana cara menanggapinya, nanti video selanjutnya saya akan buat ya guys. Jadi begitulah untuk kasus segitiga ini. Oke guys, jadi buat teman-temanku yang ada di jual beli motor online, karena saya juga memang jual beli online, jadi saya patut untuk mengingatkan teman-teman ya, karena ini kasus ini dialami oleh teman saya sendiri ya, dialami oleh teman saya sendiri, dan saya bantu urus untuk tindak selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya guys, dan si penipu ini cepat tertangkap ya. Pasti itu ada di antara kalian. Tolong untuk teman-teman boleh di share. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Jadi itu aja yang mau saya jelasin. Buat teman-teman harus tetap waspada, jangan selalu percaya sama orang ya. Paling itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.